percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Dia adalah jalan, hidup, dan kebenaran. Dan tidak ada yang bisa masuk surga kecuali melalui Dia. Kita percaya di sini bahwa Yesus Kristus mati bagi dosa-dosa kita, dan 3 hari kemudian Dia bangkit dari kematian, membuktikan dirinya sebagai juru selamat dunia. Kita percaya bahwa kalau kita benar-benar percaya hal ini di hati kita dan mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah, kita akan diselamatkan. Tapi tidak hanya ada tempat di surga yang menanti kita, tapi hubungan kita dengan Allah bisa dipulihkan di bumi ini. Kita ada akses kepada Dia, bisa berbicara kepada Dia setiap hari, sepanjang hari itu. Amin. Amin. Oke, maaf, mau berdiri sekali lagi. Kita mau baca ayat ini bersama-sama. Gak terlalu panjang. Ini dia. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menantang hal-hal itu. Silakan dulu. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan, terima kasih atas kesempatan ini untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Tuhan tolong siapkan hati kami biar kami bisa mendengar kebenaran-Mu, tapi tidak hanya mendengar tapi menerima kebenaran-Mu. Apa saja yang kami mendengar pagi ini, kalau itu benar-benar berasal dari surga, dari Tuhan, biarkan itu berakar di dalam hati kami. Kami mau diubahkan kasih-Mu Tuhan. Kami mau ditransformasi pagi ini. Kami mau menjadi seperti Engkau, Yesus Kristus, yang sudah menyerahkan nyawanya bagi kami. Dalam nama Yesus, amin. Wow. Saya percaya ada mungkin lebih dari 1 orang yang akan dibebaskan hari ini. Jadi tetap terbuka ya hatinya, karena Roh Kudus mau bekerja secara besar. Jangan hindari kayak apa yang Dia mau lakukan hari ini. Dia mau lakukan sesuatu yang luar biasa. Amin. Oke, kita masih berada dalam seri kita, namanya Evidence of a Transformed Life, atau bukti dari kehidupan yang berbuat atau berubah. Sebuah seri tentang buah-buah roh ya. Buah roh adalah bukti bahwa Roh Kudus bekerja di dalam kita. Saat kita tunduk pada pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita, kita akan menjadi semakin serupa dengan Yesus. Lebih mengasihi, lebih bersukacita, lebih menguasai diri. Nah, kita tidak akan pernah mencapai kesempurnaan selama kita masih di bumi ini kan. Tetapi seiring kita bertambah dewasa, buah-buah ini seharusnya semakin terlihat di dalam hidup kita.
kalau kita benar-benar berjalan bersama Yesus. Kalau kita benar-benar ada Roh Kudus di dalam kita. Nah, hari ini kita akan fokus pada kesabaran. Bukan karena kita membutuhkannya, karena semua orang di sini pasti kayak sabar setiap saat kan. Menurut saya kesabaran adalah salah satu hal yang paling sulit untuk dikembangkan. Kenapa? Sebagian besar karena zaman ini yang kita hidupi sekarang. Kita hidup di dunia di mana segala sesuatu dibuat untuk kenyamanan kita. Kita ingin hasil yang instan dengan hambatan sekecil mungkin. Seperti Indomie kan? Tambah air, enak. Coba pikirkan, dengan HP kita bisa dapat informasi secara instan. Melakukan pembayaran secara instan, hubungi teman dan keluarga secara instan. Pesan dari Grab dan makanan langsung diantar ke tempat kita berada. Dan sebagainya. Dengan transportasi, motor, pesawat, mobil, kereta. Kita bisa pergi kemana saja di dunia dalam waktu yang sangat singkat. Dan sekarang dengan AI kan, kita bisa membuat gambar, presentasi, bahkan kayak menulis buku secara instan dengan AI. Itu gila banget. Sepertinya tidak ada kesempatan untuk bersabar. Nah, walaupun hal-hal ini pasti bisa dianggap sebagai berkat dan bisa sangat membantu dalam banyak hal, perkembangan teknologi dan perubahan gaya hidup ini juga membuat kita menjadi gelisah dan sangat tidak sabar. Secara umum, kita juga menjadi jauh kurang tangguh, kuat kan? Kita tidak tahu bagaimana bertahan ketidaknyamanan kita karena kita sudah terlalu terbiasa mendapatkan hasil yang kita inginkan secara instan. Hal ini benar-benar mempengaruhi hubungan kita sama teman. Tapi pasti juga bisa mempengaruhi hubungan kita bersama Tuhan. Ketidaksabaran kita sering membuat kita meragukan kebaikan Tuhan dan waktunya. Walaupun kadang-kadang kesembuhan atau terobosan pasti bisa terjadi dalam sekejap, seringkali ada proses. Seringkali membutuhkan waktu. Ada beberapa ayat yang aku mau bacakan di sini. Roma 8:25. Tetapi jika kita berharap akan sesuatu yang belum kita punya, pasti kita akan menunggunya dengan sabar. Jelas banget ya kan? Galatia 6:9. Janganlah menjadi bosan berbuat baik, sebab pada waktunya nanti kita akan menerima hasil kita, yaitu hidup yang kekal. Jadi janganlah menyerah. Ibrani 10. Kamu harus sabar. Penulis bilang, setelah kamu menyelesaikan apa yang Allah inginkan, kamu akan mendapatkan apa yang dijanjikannya. Jelas sekali. Mazmur 36. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Ratapan 3 adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Seringkali ada proses sama Tuhan kan. Sekali lagi, terobosan atau mujizat atau kesembuhan pasti bisa datang dalam sekejap. Tetapi seringkali ada proses, dan kalau kita gak sabar, sangat susah untuk melihat apa yang Tuhan kerjakan.
Sangat penting bagi kita untuk memahami bahwa semakin kesabaran berkembang dalam hidup kita, semakin dewasa kita, semakin dekat kita dengan Tuhan, semakin kita akan mengerti sifatnya dan karakternya, waktunya, kehendaknya, dan semakin kita akan mencerminkan karakternya. Kenapa? Karena Tuhan, Dia sabar. Dia sabar. Hari ini kita akan membaca satu bagian dari Mazmur 40, pasal 40. Kita akan belajar apa yang dihasilkan oleh kesabaran. Apa yang terjadi ketika kita tunduk pada pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup kita saat Dia mengajar kita untuk menjadi sabar. Dan seperti buah-buah roh yang lain, saya ingin mengingatkan kita bahwa satu-satunya cara kita bertumbuh dalam hal-hal ini adalah melalui ujian. Kita tidak akan bangun suatu hari dan langsung menjadi kayak sempurna dalam kesabaran. Dengan cara yang sama, satu-satunya cara kita bisa bertumbuh dalam kesabaran adalah ketika kesabaran kita diuji. Dan komunitas adalah tempat yang baik untuk hal ini, kan? Di mana kita terus-menerus bisa ditantang oleh pendapat dan perilaku orang lain. Kita ditajam, saling menajamkan, kan? Baik, mari kita masuk ke firman Tuhan. Kalau ada Alkitab, silakan buka ke Mazmur 40. Buka ke Mazmur 40. Bisa pakai HP, bisa pakai Alkitab yang kertas, gak apa-apa. Tapi saya mau saranin kita semua, kalau ada Alkitab yang kertas, pakai, bawa aja ke gereja dan pakai di rumah juga. Kenapa? Tidak ada masalah dengan kayak pakai Alkitab kayak aplikasi di HP. Saya sering pakai sebenarnya, tetapi ada banyak distraksi dengan hal ini. Jadi kalau mau buka, mungkin kayak motivasinya kayak baik, kan, mau kayak baca Alkitab kayak saat pagi, tetapi tiba-tiba ada banyak notifikasi. Kita kayak coba baca tapi ada ding ding ding. Kalau ada Alkitab tidak ada kayak ding ding. Kalau yang kertas, jadi coba pakai yang kertas saja, kan. Ya, ada di belakang. Kalau tidak ada di rumah, kalau tidak punya di sana, gak apa-apa, mungkin beli aja, atau mungkin susah dibeli, kasih tahu ke salah satu staff di sini dan kami bisa bantu, oke? Baik, Mazmur 40 mulai dengan ayat 2. Ayat 2. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Ini Daud yang menulis ini, Raja Daud. Dia bilang, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Nah, kata Ibrani itu kawa yang digunakan di sini untuk menanti-nantikan, yang berarti berhadap kepada atau terus berhadap dengan sabar. Kalau bahasa Inggris, Alkitab yang bahasa Inggris, I patiently wait for the Lord. I waited patiently for the Lord. Jadi dalam konteksnya Daud mengatakan bahwa dia sedang menunggu Tuhan dengan sabar untuk menjawabnya. Ini sulit bagi kebanyakan dari kita karena kita ingin Tuhan menjawab dengan cepat, ya kan? Terutama ketika kita sedang mengalami kesulitan atau penderitaan. Kita akan segera melihat bahwa Daud sedang menunggu Tuhan dengan sabar di tengah penderitaan emosional yang sangat berat. Kemungkinan besar ketika ada orang lain yang ingin membunuhnya. Yang membuat doa ini, Mazmur ini menjadi semakin mendalam. Daud dengan sabar
menunggu Tuhan di tengah penderitaan yang sangat berat. Kita ingat hal ini, oke? Mari kita lanjut. Lalu dia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Sekali lagi, lalu dia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Di sini kita melihat hasil pertama dari kesabaran Daud. Tuhan melihat Daud dan mendengar Daud. Kata Ibrani untuk menjenguk adalah nata, yang berarti membentangkan diri atau menjulurkan diri. Dengan kata lain, ketika Daud berdoa dan menunggu dengan sabar, Tuhan membentangkan dirinya atau menjulurkan dirinya ke arah Daud. Jadi bukan hanya doa Daud yang naik ke surga sampai akhirnya mencapai Tuhan, tetapi Tuhan sendiri menjulurkan dirinya ke arah Daud. Ini berbicara tentang keintiman atau kesengajaan Tuhan bagi kita. Dalam masa penantian, kita akan mengalami keintiman dengan Tuhan. Saat kita berdoa dan menunggu dengan sabar, tidak terburu-buru, Dia akan dengan sengaja mendekatkan dirinya kepada kita. Dan kita akan benar-benar merasakan kedekatannya lewat kesabaran kita. Setelah Tuhan menjulurkan dirinya kepada Daud, dikatakan bahwa dia mendengar teriak minta tolong Daud. Ini sangat indah. Sejauh ini kita melihat bahwa Tuhan bergerak mendekat kepada Daud, lalu dia mendengar Daud. Seperti seorang bapa yang penuh kasih yang duduk pada di samping Daud. Kita bisa membayangkan dari interaksi ini bahwa Daud merasa dilihat, ya, merasa didengar Tuhan, merasa aman. Dan inilah siapa Tuhan bagi kita. Saat kita menunggu dengan sabar dalam doa, kita akan mengalami, ya, bagaimana Sang Pencipta dengan sengaja mencari kita. Kita akan merasa dilihat, didengar, dimengerti, dan aman ketika Dia menjulurkan dirinya kepada kita dan mendengarkan kita seperti Bapa yang penuh kasih. Kalau saudara sedang mencatat, tuliskan ini. Kesabaran menghasilkan keintiman dengan Tuhan. Kesabaran menghasilkan keintiman dengan Tuhan. Saya juga mau saranin semua kita untuk menulis atau mencatat apa yang didengar. Kenapa? Karena, ya, dikatakan bahwa kalau kita mendengar kayak satu khotbah yang mungkin kayak 40 menitan, biasanya kita hanya bisa ingat 20% dari apa yang didengar. Serius. Jadi tolong tuliskan hal-hal ini, ya. Oke, mari kita lanjut. Ini dari ayat 3. Dia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Sekali lagi ayat 3. Dia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Kita tidak tahu secara pasti situasi apa yang sedang dialami Daud ketika dia menulis ini, tetapi jelas bahwa situasinya sangat berat.
Seperti saya bilang tadi, kemungkinan besar ada orang yang mau membunuhnya, yang membuat Daud sangat takut, cemas, mungkin putus asa, ya kan? Tetapi setelah Daud berdoa dan menunggu dengan sabar, yang sebenarnya kita tidak tahu berapa lama penantian ini, bisa 1 hari, 1 bulan, 3 tahun, 10 tahun, kita kurang tahu sebenarnya. Tetapi setelah doa dan penantian sabar itu, pembebasan terjadi. Bahasa yang digunakan Daud berbicara tentang pembebasan. Dia dibebaskan dari penderitaannya. Saya ingin bilang dengan jelas, menunggu dengan sabar tidak berarti duduk diam, tidak melakukan apa-apa sambil menunggu untuk diselamatkan. Tidak, ini adalah penantian yang aktif, kesabaran yang aktif. Artinya saat kita menunggu, kita tetap hidup sebagai orang Kristen. Tetap mengasihi orang lain, tetap melayani orang lain. Tetap memuliakan namanya. Dan ini satu kunci. Jangan mengeluh. Jangan mengeluh. Ada perbedaan antara kayak ratapan atau kayak lamenting ke Tuhan, di antara mengeluh kepada orang lain, kepada Dia. Ketika kita mengeluh, kita akan menjadi seperti bangsa Israel yang seharusnya bisa sampai ke tanah perjanjian dalam 11 hari, tetapi justru membutuhkan 40 tahun. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi saudara untuk menerima apa yang Tuhan janjikan, tetapi saya tahu satu hal, akan memakan waktu jauh lebih lama kalau kita terus mengeluh. Menunggu dengan sabar secara aktif tanpa mengeluh akan membawa pembebasan yang kita harapkan. Jadi silakan tuliskan, kesabaran membawa pembebasan. Kesabaran membawa pembebasan. Mari kita baca apa yang Daud katakan selanjutnya. Dia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Wow. Dia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ini sangat indah. Apakah kita melihat sebuah progres atau proses di sini? Saat Daud berdoa dengan setia dan menunggu dengan sabar, Tuhan menjulurkan dirinya kepada Daud dan mendengar doanya. Itu langkah pertama. Terus Tuhan membebaskan Daud dari masalahnya atau penderitaannya. Itu langkah kedua. Dan sekarang kita melihat bahwa Tuhan membawa kestabilan atau kekuatan kepada Daud. Itu langkah ketiga. Sekarang dia lebih kuat, lebih tangguh, lebih stabil. Daud menjadi semakin teguh. Dia menjadi tidak tergoyahkan, kan? Lebih kuat.
Inilah progres rohani yang terjadi ketika kita berdoa dengan setia dan menunggu dengan sabar. Tuhan mendengar teriakan kita, Dia membebaskan kita, dan kemudian Dia menguatkan kita. Apapun yang sedang kita hadapi sekarang, Tuhan pasti akan mendengar kita, membebaskan kita, dan menguatkan kita saat kita menunggu dengan rendah hati dan sabar. Ini luar biasa. Inilah siapa Tuhan. Dia bukan Tuhan yang mengabaikan kita. Dia juga bukan Tuhan yang hanya membebaskan kita lalu meninggalkan kita dan menaruh kita kembali pada keadaan yang sama seperti sebelumnya ketika kita jatuh ke dalam lubang. Tidak. Dia menguatkan kita dan memperlengkapi kita supaya kita bisa menghindari lubang-lubang di masa depan. Dan bahkan jika kita jatuh ke dalam lubang lain, kita akan menjadi lebih kuat dan lebih sabar sehingga kita bisa bertahan dengan lebih baik next time. Inilah Tuhan yang kita layani. Silakan tuliskan ini. Kesabaran menghasilkan kekuatan. Kesabaran menghasilkan kekuatan. Can someone turn this music off? It's kind of funny. It's like a ukulele or something. Oke, kita lanjut ke ayat 4. Ini luar biasa. Dia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Dia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Luar biasa. Semakin lama semakin baik firman ini kan. Daud tampaknya dipenuhi dengan sukacita dan pujian setelah pembebasannya dan sampai tidak bisa menahannya. Ada pujian baru di mulutnya. Sebuah nyanyian baru memenuhi mulutnya. Dan nyanyian itu harus disampaikan, dinyanyikan. Setelah dia dikuatkan, dia diberikan nyanyian baru. Apa artinya ini? Nyanyian baru. Kata Ibrani untuk nyanyian dalam ayat ini adalah tahila, yang berarti menyatakan keunggulan seseorang atau sesuatu. Jadi pada dasarnya kita berdoa dengan iman, menunggu dengan sabar, kita dibebaskan, dikuatkan, dan sekarang kita memiliki alasan baru untuk menyatakan kebaikan Tuhan melalui kesaksian pribadi kita. Ngerti? Setiap kali kita menunggu Tuhan dengan sabar dan dibebaskan dari penderitaan kita, apapun bentuknya, kita akan diberikan kesaksian baru. Sebuah kesaksian yang seharusnya dibagikan. Salah satu misi kita kan, kita membagikan kepada orang lain apa yang kita alami. Silakan tuliskan ini. Kesabaran melahirkan kesaksian. Kesabaran melahirkan kesaksian atau kesaksian baru.
Itulah sebabnya kita mengadakan Minggu Membagikan di akhir setiap bulan. Untuk membagikan kesaksian tentang kebaikan Tuhan dan bagaimana Dia sudah bekerja dalam hidup kita. Bagaimana Dia sudah membebaskan kita dari kegelapan, membebaskan kita dari dosa, membebaskan kita dari beban, dari pencobaan, penyakit dan sebagainya. Dengan mulut kita menyatakan keunggulannya, kuasanya yang besar. Kita memberitakan kepada dunia tentang Bapa yang penuh kasih yang kita layani dan sembah. Dan apa yang terjadi ketika kita melakukan ini? Ada sebab dan akibat ketika kita menyanyikan nyanyian baru yang Tuhan berikan kepada kita. Daud bilang, banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Orang akan percaya kepada Tuhan. Wow. Mari kita lihat lagi alur dari firman ini. Kita menunggu Tuhan dengan sabar. Dia membebaskan kita. Dia menguatkan kita. Dia memberi kita kesaksian baru. Dan ketika kita membagikan kesaksian itu ke orang lain akan percaya kepada Tuhan. Ini indah sekali. Ada kuasa dalam kesaksian kita. Ketika kita menceritakan tentang kebaikan Tuhan, ketika kita menceritakan tentang kuasa dari Yesus dalam hidup kita, orang akan terharu. Orang akan digerakkan hatinya. Hati akan berubah. Orang akan takut akan Tuhan karena kuasa dan kemenangannya yang besar. Mungkin perbedaannya antara penginjil di sini yang sepertinya melihat kayak banyak jiwa kayak dijangkau dan kayak menyerahkan hidup kepada Yesus, ada banyak orang yang terima Yesus. Maybe perbedaannya antara dia dan saudara-saudara di sini yang mungkin belum lihat ada orang yang terima Yesus. Mereka sharing kesaksian baru, mereka sharing nyanyian baru yang sudah diberikan kepada mereka. Tapi saudara di sini belum. Mungkin itu perbedaannya. Bayangkan kalau saudara bisa sharing sama orang lain tentang apa yang Tuhan sudah bekerja di dalam hidupmu. Bayangkan. Orang-orang akan terharu. Mungkin tidak setiap orang akan menerima Yesus, tapi itu bukan kayak tugas kita. Itu pekerjaan Tuhan. Tapi tugas kita adalah apa? Untuk membagikan apa yang kita alami bersama Yesus. Dan kalau saudara belum ada pengalaman bersama Yesus, sudah waktunya. Mungkin saudara hanya datang pergi ke gereja, tapi belum ada hubungan yang nyata, yang intim bersama Tuhan. Kalau saudara benar-benar ada hubungan yang nyata bersama Tuhan, pasti ada pengalaman yang terus terjadi.
Kenapa? Karena Dia Bapa yang sempurna, yang penuh kasih. Dia mau berjumpa bersama kita. Dia mau kita mengalami hadiratnya, kasihnya, keintimannya, kedekatannya. Saya tidak mau kayak main church games aja. Kalau saya bisa jujur, ini kayak bukan main di sini. Allah yang menciptakan dunia ini, yang mengutus anaknya ke dunia ini untuk mati bagi dosa-dosa kita dan dibangkit dari kematian. Dia ingin hubungan bersama setiap kita di sini. Dia mau mentransformasi hati kita dari hati batu ke hati daging, ya kan? Ya, saya mau kasih kesempatan sekarang. Kalau ada orang yang belum memiliki hubungan bersama Tuhan, dan saya mau kayak, ya jelas banget, hanya karena kayak KTP kita tertulis Kristen, itu tidak berarti kita ada hubungan bersama Tuhan. Sama di Amerika kan, bisa dilahir ke dalam keluarga Kristen. Itu sebuah berkat, itu luar biasa. Tetapi kita harus memilih sendiri untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Itu pilihan sendiri. Sama dengan baptisan. Jadi kalau saudara merasa sesuatu, merasa damai, mungkin jantungnya kayak beating sangat cepat gitu, jangan hindari perasaan itu. Nanti ada undangan untuk saudara untuk menyerahkan hidupmu kepada Yesus, ya. Kalau kita kembali ke kesaksian kita, tolong tuliskan ini: kesabaran melahirkan kepercayaan baru. Kesabaran melahirkan kepercayaan baru. Kita semua dipanggil untuk membagikan kasih Tuhan kepada orang lain. Nah, membagikan kesaksian kita mungkin terlihat berbeda-beda tergantung situasi dan kepribadian kita masing-masing. Tetapi satu hal yang sama bagi kita semua, ketika kita dengan terbuka dan berani membagikan kepada orang lain apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita, sesuatu akan berubah di hati mereka. Kadang perubahannya itu kecil, kadang besar. Kadang kita akan ditolak. Kadang orang benar-benar menyerahkan hidup mereka kepada Yesus. Seperti yang dikatakan ayat ini, banyak orang akan melihatnya dan percaya kepada Tuhan. Tetapi apapun respons orang terhadap pesan kita, ada satu hal yang pasti.
penantian kita yang setia dan sabar akan menghasilkan keintiman, pembebasan, kekuatan, dan kesaksian baru yang memuliakan Tuhan. Amin, saudara. Oke, tolong tutup mata sekarang. Ada beberapa hal yang saya merasa Tuhan mau lakukan pagi ini. Yang pertama, pelepasan. Saya sangat merasa bahwa ada orang yang akan dibebaskan hari ini. Mungkin saudara menderita dan penderitaannya luar biasa. Sudah lama penderitaan ini ada. Mungkin ini penyakit fisik atau penyakit mental. Apapun itu, kalau saudara butuh pembebasan dari Tuhan, silakan angkat tangan sekarang. Jangan malu. Ada beberapa dari kita. Oke, kalau sudah angkat tangan, tolong berdiri. Jangan malu, berdiri. Saya mau undang staff di sini atau teman-teman yang bisa mendoakan yang berdiri sekarang. Rizal, Pun, Sony. Murid sekolah transformasi juga bisa doakan orang. Ya, sama murid sekolah transformasi, silakan doakan orang ini. Tolong tumpang tangan. Sebenarnya, ya, tolong tanya kepada mereka kayak apa penderitaannya, apa masalahnya, biar kita bisa berdoa secara spesifik, oke?